Halo teman-teman, di video yang kedua kali ini, Kev akan memberikan informasi tentang self-isolation atau isolasi mandiri. Kalian sering dengar kan orang-orang melakukan isolasi mandiri? Sebenarnya apa sih isolasi mandiri itu? Isolasi diri sendiri adalah cara melindungi orang lain dari penyebaran wabah COVID-19 dengan cara berdiam diri di rumah. Isolasi ini penting loh dilakukan, terutama buat orang yang telah atau kemungkinan terjangkit COVID-19 untuk mencegah penularannya. Tetapi perlu diingat nih, pada beberapa pasien, COVID-19 itu tidak memberikan gejala loh. Kondisi seperti ini yang disebut dengan orang tanpa gejala atau OTG. Justru OTG inilah yang sangat rentan menularkan virus karena tidak bergejala, sehingga penderita masih bisa beraktivitas normal. Penderita tanpa gejala ini juga yang biasanya disarankan melakukan isolasi mandiri karena keterbatasan fasilitas kesehatan dan banyaknya pasien COVID-19. Oleh karena itu, kalian harus selalu waspada dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 dalam masa new normal ini ya. Karena bisa jadi ada OTG yang tidak sadar membawa virus dan menyebarkan virus kepada orang-orang di sekitar. Nah, setelah mengetahui pengertian dan pentingnya isolasi diri di saat pandemi ini, tentunya kalian ingin tahu kapan waktu yang tepat untuk isolasi diri kan? Waktu yang tepat untuk melakukan isolasi diri yaitu ketika kalian mulai memiliki gejala awal COVID-19. Gejala ini seperti yang kalian sudah sering baca dan dengar, yaitu demam, pilek, batuk, dan merasa sakit pernafasan. Selain itu, isolasi mandiri bisa juga dilakukan saat kalian pergi ke tempat atau daerah baru di mana kalian sudah terlalu lama di luar rumah. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar kalian tidak menularkan virus saat dalam perjalanan. Lalu, berapa lama waktu untuk mengisolasikan diri yang benar? Menurut rekomendasi karantina WHO, lamanya isolasi mandiri yang tepat yaitu selama 14 hari. Nah, jika dalam waktu 14 hari tersebut kalian tidak terdapat gejala lanjut COVID-19, maka kalian bisa dinyatakan sehat dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga dan teman-teman terdekat. Eits, tetap dengan protokol kesehatan ya. Lalu, apa sih yang harus dilakukan ketika isolasi diri? Pertama, kalian harus memiliki kamar yang terpisah dengan keluarga atau teman terdekatmu. Tapi tentunya akan bosan kalau dalam waktu 14 hari tidak melakukan apa-apa kan? Nah, agar kalian bisa nyaman dalam mengisolasikan diri, kalian bisa memilih kamar dengan ventilasi yang baik agar tubuhmu bisa tetap memperoleh udara yang segar. Jika udaramu segar, tentunya kadar oksigen yang dibutuhkan tubuhmu akan tetap terjaga, dan hal itu memacu tubuhmu untuk tetap produktif, dan tentunya mental dan fisik kalian bisa terjaga. Lalu yang kedua, kalian harus menghindari pemakaian barang bersama. Kalian tidak mau kan hasil dari isolasi mandiri selama 14 hari berakhir sia-sia. Oleh karena itu, pisahkanlah barang-barang kalian dan cucilah sendiri agar keluarga atau teman-teman kalian terhindar dari virus yang mungkin kalian bawa. Ketiga, ketika kalian terpaksa keluar dari kamar, kalian harus tetap menjaga jarak dan tetap gunakan masker. Lalu, jangan lupa ya untuk selalu membersihkan area yang tersentuh dengan desinfektan. Ketika melakukan isolasi diri di rumah, jangan lupa untuk menjaga pola makan dan tidur agar imunitas tubuh tetap terjaga. Semakin kuat imunitas kita, maka kita dapat melawan dan mencegah penyakit yang ada di dalam tubuh. Nah, semua hal itu perlu diperhatikan untuk mengantisipasi orang-orang terdekatmu. Kalian tidak mau kan mereka kenapa-napa karena kalian yang kurang menjaga diri, apalagi itu bisa berdampak kepada orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa ya. Ada lagi nih, kelompok yang perlu untuk melakukan isolasi mandiri, yaitu ODP atau orang dalam pemantauan. Oke, buat kalian yang masih belum tahu atau mungkin lupa, apa sih ODP itu? Jadi, orang dalam pemantauan atau ODP didefinisikan ketika seseorang tidak menunjukkan gejala adanya COVID-19, tetapi pernah memiliki kontak erat dengan pasien positif COVID-19
dan atau orang dengan demam atau gejala pernapasan dengan riwayat dari negara atau area transmisi lokal. Terus, apa aja yang perlu dilakukan saat pemantauan diri sendiri? Yang pertama, lakukan observasi atau pemantauan diri sendiri di rumah. Misal, kalian merasakan gejala ataupun sesuatu yang berbeda muncul pada tubuh kalian, seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, gangguan pernapasan, dan sebagainya. Maka, kalian perlu memantau diri sendiri selama beberapa waktu. Yang kedua, lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk dan sulit bernapas. Biasanya, suhu badan orang dewasa yang normal berkisar antara 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Hal ini harus dilakukan secara berkala ya teman-teman. Kemudian, jika ada gejala barulah kita melaporkannya ke petugas di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan melakukan pemeriksaan. Jika hasil pemeriksaan sampel dinyatakan positif, maka dapat dilakukan isolasi diri sendiri. Tetapi, apabila memiliki penyakit bawaan, berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan, maka dilakukan perawatan di rumah sakit. Lalu, bagaimana tindakan pencegahan yang dapat dilakukan? Katanya, lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Terus, gimana cara cegahnya nih? Pertama, bisa dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Ini pencegahan yang paling umum ya teman-teman. Selain itu, jangan lupa tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin. Bisa pakai tisu atau lengan atas bagian dalam yang tertekuk. Ingat, segera buang tisu ke tempat sampah yang tertutup dan bersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Kemudian, kalian bisa juga nih jaga jarak sosial atau social distancing, paling nggak sekitar 1 meter dari orang lain. Apalagi kalau mereka batuk, bersin, dan demam. Bahaya banget loh. Yang paling penting, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum cuci tangan. Jangan coba-coba ya teman-teman. Kalau kalian merasa demam, batuk, dan sulit bernafas, segera cari perawatan medis. Ini solusi tercepat agar tidak terjadi komplikasi yang lebih parah. Dengan mencegah, kalian bisa melindungi orang-orang tersayang loh. Oh iya, ada tambahan nih mengenai bagaimana sih cara menggunakan masker yang sesuai dengan protokol kesehatan. Yang pertama, pastikan masker menutup mulut, hidung, dan dagu dengan benar. Kedua, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung dan tarik ke belakang di bagian bawah dagu. Yang ketiga, lepaskan masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali dan untuk masker sekali pakai, segera buang secara langsung ke tempat sampah tertutup. Keempat, cuci tangan pakai sabun dan air atau hand sanitizer setelah membuang masker yang telah digunakan. Yang kelima, jangan menggunakan kembali jenis masker sekali pakai. Segera ganti secara rutin apabila kotor atau basah. Sekian video tentang self-isolation dari Kev. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan diri ya, karena kalian semua berharga. Sampai jumpa.